Hai anak-anakku kelas 6 semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran agama. Dan kita akan belajar untuk materi yang ke-9 tentang harapan akan datangnya Mesias. Baiklah, marilah segera kita mulai pelajaran kita ini. Anak-anak, apa yang paling kamu rindukan dalam hidupmu? Pasti dong, setiap orang di antara kalian ada yang paling kamu kangenin, paling kamu rindukan. Nah, apakah itu? Ya, pastinya macam-macam ya. Mungkin ada di antara kalian yang merindukan teman-teman kalian untuk bisa belajar lagi bersama, bermain bersama. Kemudian ada juga mungkin yang merindukan suasana holiday untuk berlibur bersama keluarga, bersama mama papa dan adik atau kakak kalian ya. Atau mungkin juga saat-saat ini kamu merindukan untuk shopping nih di mall. Wah, tapi nggak bisa ya itu terlaksana. Kerinduan-kerinduan kita ini nggak bisa dipenuhi saat-saat ini kalau seperti itu. Karena situasi kita yang belum kondusif dengan wabah virus corona ini. Ya, semoga cepat berlalu ya. Dan yang menjadi satu kerinduan besar bagi kita semua pada masa-masa ini ya adalah ditemukannya vaksin untuk bisa segera menangani wabah virus corona ini. Semoga ya, kita berdoa juga kita mendukung mereka tim medis supaya bisa mengusahakan sehingga situasi ini bisa menjadi baik lagi ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sebelum memulai tentang siapakah itu Mesias yang dirindukan dan gambarannya seperti apa yang dirindukan oleh orang Israel, karena mereka itu ternyata juga memiliki kerinduan besar atas kehadiran Sang Penyelamat. Terlebih dahulu ada nih kisah orang Majus keempat. Siapakah orang Majus keempat? Kalau kalian pasti orang-orang Majus tuh tahu ya, ada 3 raja dari timur itu kan, Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Sementara ini siapakah orang Majus keempat ini? Dia bernama Artaban. Tetapi ibu tidak akan menceritakan kisah itu secara khusus dalam video ini. Ibu memisahkan dalam bentuk cerita dalam video berikutnya. Cerita yang lebih detail tentang kisah orang Majus keempat ini. Nah, pada saat ini ibu hanya ingin mengajak untuk mengambil beberapa kesimpulannya saja. Tapi bahwa ceritanya seperti apa, nanti silahkan simak di video khusus ceritanya saja ya. Nah, kesimpulan dari cerita itu adalah begini. Kisah perjalanan Artaban bersama 3 raja mencari raja yang baru dilahirkan mengalami banyak hambatan. Hingga pada akhirnya pun Artaban ini tidak menemukan raja baru sampai ajal menjemputnya atau sampai akhir hidupnya. Sebelum ia meninggal, sempat ada suara yang mengatakan bahwa yang kamu lakukan selama perjalanan itu kamu lakukan untuk aku. Wah, jadi penasaran ya cerita tentang Artaban seperti apa? Nantikan di video yang satu lagi ya. Baik anak-anak, dalam kehidupan ini kita kadang mengalami hambatan sehingga seringkali kita putus asa. Kita diajak untuk belajar nih dari Artaban bahwa setiap peristiwa yang kita alami pasti ada arti tersendiri di balik peristiwa-peristiwa itu. Tuhan mengajarkan kita untuk latihan bersabar, memiliki harapan juga bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Seperti tadi halnya beberapa yang kita rindukan itu. Kita sabar hingga pada waktunya kerinduan kita itu akan terpenuhi. Tentu saja selain sabar kita tetap berharap. Ya, itu ya.
Nah, anak-anak, berbicara tentang penyelamat yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, yang dirindukan oleh mereka, seperti apakah itu? Jadi sekitar tahun 538 sebelum Yesus lahir, umat Yahudi itu mengalami masa pembuangan di Babilonia dan mereka kembali menetap di negeri sendiri, yaitu di tanah Palestina. Tetapi rupanya setelah mereka berada di negeri sendiri pun mereka tidak bisa hidup bahagia. Mereka justru menderita karena masih ada beberapa bangsa yang menjajah mereka di negerinya. Mereka dipaksa, mereka diperlakukan sangat kasar, disiksa bahkan, sehingga orang-orang Israel dalam penderitaannya itu berharap kehadiran Sang Penyelamat yang hadir di antara mereka. Umat Israel teringat akan perkataan Nabi Yesaya tentang kedatangan Raja Damai. Seperti apa gambaran Raja Damai yang digambarkan oleh Nabi Yesaya itu? Kalian nanti silahkan ambil kitab sucinya ya. Dibuka bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Seperti apa gambarannya Sang Raja Damai itu ada di sana persisnya ya. Nanti silahkan anak-anak membaca dengan lebih teliti. Kurang lebih seperti ini. Kalau datang Sang Raja Damai ini ibaratnya segala sesuatu seperti ketidakadilan, seperti orang-orang yang tertindas itu akan mengalami hal yang sebaliknya. Banyak diibaratkan dengan perkataan bahwa anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama dengan seorang anak kecil. Kemudian anak-anak bermain dekat liang ular tedung dan sebagainya. Jadi kayak kebalikannya gitu ya situasi itu. Nah, berikutnya Yesaya itu adalah seorang nabi utusan Allah untuk mengajak orang Israel bertobat dan berbalik kepada Allah. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa ketika Mesias datang, situasi hidup manusia akan penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Nah, gambaran Mesias itu seperti inilah yang digambarkan atau yang diharapkan oleh orang Israel pada masa mereka mengalami penderitaan itu. Mesias adalah seorang yang dapat mengangkat senjata dan memerangi penjajah, membebaskan mereka dari berbagai bentuk penderitaan fisik maupun psikis mereka. Kemudian Mesias menurut mereka itu adalah seorang yang mampu mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti ketika masa zaman Raja Daud. Sementara ketika Yesus hadir, yang dia ini adalah sang juru selamat, sang Mesias itu sendiri, gambaran Mesias itu sungguh bertolak belakang dengan yang digambarkan, yang diharapkan oleh orang Israel. Seperti apakah Mesias yang terpenuhi dalam diri Yesus ini? Mesias ini atau Yesus ini membangun kerajaan Allah. Jadi bukan sekedar kerajaan duniawi seperti yang orang-orang Israel pikirkan. Di mana kerajaan Allah ini terdapat keadilan, damai, cinta kasih, dan pengampunan. Juga Mesias atau Yesus ini bukan sekedar membebaskan orang dari penderitaan fisik, tapi lebih dari itu, Yesus membebaskan manusia dari belenggu dosa. Maka tidak heran banyak orang Israel ketika Yesus melakukan banyak hal, banyak mukjizat untuk mewujudkan kerajaan Allah ini, banyak dari mereka yang tidak mempercayai bahwa Yesus ini Mesias. Bahkan cenderung mereka menolak dan ingin membinasakan, ingin menyingkirkan Yesus. Wah, seperti itulah ya, karena tidak sesuai dengan gambaran yang mereka buat. Nah, anak-anak, kita pun sekarang diajak untuk terus-menerus berharap akan kehadiran Sang Mesias, Sang Penyelamat dalam hidup kita. Kita berharap Yesus itu selalu hadir dalam hidup kita.
maka kita pun terpanggil untuk ikut mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup ini, dalam hidup kita sehari-hari. Maka marilah anak-anak, kita ikut berjuang mewujudkan harapan Sang Mesias, Juru Selamat kita semua. Bersama dengan Yesus, kita bisa mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua ya. Dan semoga kalian bisa mewujudkan diri menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke, tetap jaga kesehatan dan Tuhan selalu memberkati kalian. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.